Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2021. Mari kita menjalani kehidupan di tahun baru ini dengan bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat 1 Januari 2021. Kita akan belajar dari 1 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 3. 1 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 3. Judulnya adalah Berjuanglah, jangan ketinggalan. Berjuanglah, jangan ketinggalan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi di sini saya tetap mengingatkan bahwa kita tidak mungkin dan tidak akan meniru apa yang dilakukan orang-orang perjanjian lama dalam hal ini adalah berperang. Karena itu sudah bukan zamannya lagi. Tetapi kali ini kita juga akan mengambil prinsipnya. Bapak Ibu, prinsip hari ini yang akan kita ambil adalah mengenai perjuangan. Kita akan mempelajari 2 hal mengenai hal itu. Yang pertama adalah berkenaan dengan pergantian tahun. Mari kita baca ayat yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Ini berkenaan dengan pergantian tahun. Pergantian tahun itu menurut Targum dan juga menurut Taurat itu sekitar bulan Maret. Jadi ini menjadi kalender keagamaan. Tetapi kalau kita melihat kalender sipil, maka pergantian tahun itu bulan September, ya. Karena di sana ada hari raya Rosh Hashanah. Rosh Hashanah itu hari raya tahun baru. Jadi itu bulan September. Kita memang tidak tahu secara persis. Tetapi sebagian besar ahli Alkitab itu setuju pada hal yang pertama, yaitu sekitar bulan Maret. Menariknya berkenaan dengan pergantian tahun ini, ada kebiasaan untuk berperang. Perhatikan, ada kebiasaan untuk berperang. Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Jadi ada kebiasaan untuk berperang pada pergantian tahun. Ini secara menyeluruh, ya. Jadi tidak 1-2 orang, tetapi secara menyeluruh. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mau tidak mau umat Tuhan ikut, ya. Mau tidak mau umat Tuhan ikut untuk maju berperang. Jadi ini berkenaan dengan pergantian tahun. Ada kebiasaan untuk maju berperang, ini secara menyeluruh, bangsa dengan bangsa, atau ya kelompok-kelompok ya bangsa dengan kelompok bangsa yang lain, itu berperang, ya, itu berperang. Dan mau tidak mau umat Israel itu ya harus ikut, mau tidak mau. Ini berkenaan dengan pergantian tahun. Yang kedua, ini berkenaan dengan para petinggi. Para petinggi yang harus memberi contoh.
Di ayat yang pertama tadi disebutkan seorang nama yang bernama maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Di sini ada petinggi Israel yang bernama Yoab. Tetapi masalahnya di sini dikatakan demikian. Ya, dikatakan sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem, ya. Yoab maju berperang, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ini kan masalah ini, ya. Karena para petinggi yang lain ikut berperang, maju berperang. Tetapi Daud malah tinggal di Yerusalem. Tapi kalau Bapak Ibu nanti kita baca ayat paralelnya, ini tidak lama. Daud tidak lama berada dalam kondisi ini, tinggal di Yerusalem, sementara Yoab maju berperang. Memang di bagian firman Tuhan ini tidak kelihatan, tidak nampak. Tapi kita baca di dalam 2 Samuel 12 ayat 27 dan 29. Saya bacakan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, "Aku berperang melawan kota Raba dan telah merebut pula kota Air." Ayat yang ke-29, sesudah itu Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke kota Raba dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Ya, jadi ini atas undangan atau ya tentu dalam tanda kutip saran Yoab untuk Daud maju berperang. Akhirnya Daud juga maju berperang, dikatakan di ayat 29 tadi. Ini jadi kita lihat, ini bagian yang kedua, para petinggi harus memberi contoh. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini tanggal 1 Januari 2021 adalah pergantian tahun. Semua orang akan sibuk. Semua orang akan mulai berjuang untuk menjalani kehidupan di tahun yang baru ini. Semua orang akan berjuang untuk bekerja, mungkin yang belajar akan belajar, dan seterusnya. Semua orang akan berjuang, sibuk dengan perjuangan yang memang harus dia lakukan. Semua orang akan sibuk dengan sendirinya, baik berkenaan dengan studi, baik berkenaan dengan perekonomian, baik dengan keuangan, baik dengan masalah pekerjaan. Orang mulai sibuk dengan pergantian tahun ini. Orang mulai memikirkan strategi-strategi tertentu untuk dijalankan di tahun 2021 ini. Yang menjadi garis bawah bagi kita adalah kita harus ikut. Kita harus ikut. Makanya judul tadi saya katakan berjuanglah, jangan ketinggalan. Sementara orang lain sibuk, masa kita malas-malasan? Sementara orang lain bekerja dengan rajin, masa kita diam-diam? Sementara orang lain belajar atau yang berusaha dengan sungguh-sungguh, masa kita santai-santai? Sebagai umat Tuhan kita harus ikut. Kita harus ikut menjadi rajin, bekerja sesuai dengan yang kita rencanakan, sesuai yang menjadi bagian kita. Kita harus ikut sibuk, karena ini perjuangan. Di tahun 2021, perjuangannya tidak ringan. Menghadapi masalah pandemi belum selesai, nanti akan menghadapi masalah perekonomian yang mungkin akan semakin berat. Ini perjuangan tidak ringan. Oleh sebab itu, semua sibuk dan orang percaya harus ikut sibuk. Jangan jadi batu sandungan karena malas. Jangan beralasan yang penting berdoa, tidak bisa. Tuhan juga menghendaki untuk kita bekerja, sibuk bekerja. Tidak hanya berdoa saja, berdoa harus dijalani dalam kehidupan ini, yaitu dengan berusaha. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita tidak bergerak, maka kita akan tergilas. Kalau kita tidak sibuk, kita tidak melakukan aktivitas yang menjadi tanggung jawab kita, maka kita akan tergilas. Oleh sebab itu, mari kita berjuang, jangan ketinggalan. Sekalipun kita tetap bersandar kepada Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuat itu.
kita tetap bersandar kepadanya, menyerahkan segala rencana dan apa yang kita lakukan kepada Dia. Tetapi kita bertanggung jawab untuk sibuk, kita bertanggung jawab untuk berjuang, supaya kita tidak tergilas oleh zaman ini, supaya kita tidak ketinggalan, supaya kita juga bersama-sama maju dengan yang lain. Kita tidak jadi batu sandungan, bahkan kita bisa menjadi berkat. Maka saya garis bawahi di tahun 2021 ini, mari kita berjuang, bersandar kepada Tuhan dan tetap melakukan usaha kita. Jangan sampai tergilas, jangan sampai ketinggalan, dan jangan sampai menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Anda berjuang dan saya berjuang. Nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami sudah belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk melakukan firman Tuhan ini, supaya kami dimampukan untuk berjuang dalam kehidupan ini, untuk menjalani tanggung jawab kami sebagai orang percaya yang harus menjadi contoh bagi orang lain. Mampukan kami untuk berjuang, supaya kami tidak ketinggalan, tapi kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua yang siap berjuang di tahun 2021 ini berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.